inklusif langsung mikir, butuh ruang khusus, butuh guru pendamping, dan butuh dana ekstra, bahkan butuh pelatihan berbulan-bulan. Namun itu mitos. Hari ini kita akan buktikan bahwa inklusif bisa dimulai dari hal-hal yang sudah ada di tangan kita. Sekarang hari ini di kelas yang sama. Hai Sobat Jago Kreatif.id. Di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai cara merujuk siswa ke psikolog tanpa membuat orang tua panik. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih. Selagi proses rujukan berjalan atau bahkan sebelum itu, apa yang bisa kita lakukan di dalam kelas? Jawabannya ada di video ini. Kita bahas 4 teknik strategi kelas inklusif yang praktis, mudah, dan bisa langsung diterapkan besok pagi. Dan kalau belum nonton video 2 tentang 5 tanda siswa yang butuh perhatian khusus dan video 3 tentang cara merujuk ke psikolog, linknya ada di deskripsi ya. Seri ini saling nyambung loh satu sama lain. Sebelum masuk ke tekniknya, kita samain dulu nih satu hal penting. Kelas inklusif bukan berarti kelas yang menampung semua siswa tanpa perhatian khusus. Justru sebaliknya, ini adalah kelas yang secara sadar dirancang agar setiap siswa, apapun kondisi dan gaya belajarnya, punya kesempatan yang setara untuk berkembang. Kuncinya ada di kata dirancang, bukan terjadi begitu saja, tetapi ada strategi di baliknya. Dan 4 teknik yang akan kita bahas hari ini adalah strategi itu. Teknik kedua, kelompok belajar yang terstruktur dan bukan kelompok asal-asalan. Banyak guru yang sudah pakai kerja kelompok, tapi bedanya ada di kata terstruktur. Kelompok yang efektif untuk kelas inklusif punya 2 syarat wajib. Syarat yang pertama adalah setiap anggota mempunyai peran yang jelas dan berbeda. Seperti ada yang berperan sebagai pembaca, pencatat, penjelas, dan pengecek. Syarat yang kedua, komposisi kelompok sengaja dicampur. Siswa dengan kemampuan berbeda dalam satu kelompok, bukan dikelompokkan berdasarkan kemampuan yang sama. Kenapa ini sangat efektif ya untuk inklusif? Karena siswa yang sering tertinggal secara akademik justru sangat bisa loh bersinar ketika diberi peran yang sesuai dengan kekuatannya. Anak yang kesulitan membaca mungkin luar biasa menjadi penjelas verbal. Anak yang lambat menulis mungkin sangat teliti sebagai pengetik. Dan struktur yang tepat membuka potensi yang selama ini tersembunyi. Nah, rotasi peran setiap sesi baru, jangan biarkan peran jadi label permanen untuk seorang siswa. Teknik yang ketiga, modifikasi tugas, yaitu standar sama dengan jalur yang berbeda. Ini bukan berarti menurunkan standar untuk siswa tertentu. Kompetensi yang harus dicapai tetap sama. Yang dimodifikasi adalah cara siswa menunjukkan bahwa mereka sudah mencapainya. Misalnya, tujuan belajar. Siswa dapat menjelaskan proses fotosintesis. Siswa A menulis penjelasan dalam 5 kalimat secara konvensional. Siswa B menggambar diagram proses dengan keterangan singkat. Siswa C menjelaskan secara lisan langsung kepada guru. Sedangkan siswa D menyusun potongan kartu yang sudah disiapkan guru menjadi urutan yang benar. Semua siswa mencapai tujuan yang sama kan? Tidak ada yang dikasihani. Semua dinilai berdasarkan pemahamannya, bukan format presentasinya. Nah, untuk tips praktiknya nih, guru-guru tidak perlu membuat 4 versi tugas setiap hari. Cukup sediakan 2 opsi, satu format tertulis standar dan satu format alternatif berupa gambar atau tulisan. Itu sudah jauh lebih inklusif dari mayoritas kelas yang ada sekarang. Nah, ada 4 teknik kelas inklusif yang bisa jenengan mulai. Teknik yang pertama yaitu instruksi berlapis yang terdiri dari auditori, visual, kinestetik,
dalam satu topik. Nah, kemudian ada teknik yang kedua, yaitu kelompok yang terstruktur, yaitu terdiri dari peran yang jelas, kemudian ada campur kemampuan. Nah, campur kemampuan itu tidak dibedakan ya, yang pintar sendiri maupun yang nakal sendiri, tapi semuanya udah dicampur jadi satu. Nah, kemudian ada rotasi peran juga. Nah, yang ketiga, modifikasi tugas, yaitu tujuannya sama dan cara pencapaiannya juga fleksibel. Nah, ada juga cara yang keempat, yaitu lingkungan ramah yang sensori. Jadi tempat duduk, pojok tenang, dan juga instruksi singkat seperti itu. Dan sekarang aku mau kasih jenengan tantangan 7 hari. Nah, pilih satu dari 4 teknik tadi. Nah, coba terapkan di kelas kalian atau di kelas jenengan selama 1 minggu full. Jadi, kemudian jenengan ceritakan di kolom komentar teknik mana yang jenengan pilih dan apa ada perubahan dari teknik yang jenengan pilih. Nah, komentar terbaik akan kami bahas dan dijadikan konten di dalam video berikutnya. Nah, kemudian ada perubahan besar juga ya di kelas. Tidak selalu dimulai dari program baru atau kebijaksanaan yang baru. Nah, seringkali dimulai dari satu guru yang berani mencoba satu hal kecil yang berbeda. Nah, dari 4 teknik tadi, mana yang paling ingin jenengan coba duluan? Tulis di kolom komentar ya, aku penasaran. Nah, kalau video ini membawa perspektif baru untuk jenengan, tolong di like dan juga di share ke rekan guru atau calon guru yang perlu lihat video ini. Nah, satu share jenengan itu bisa mengubah cara mengajar seseorang. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan konten baru kita di setiap minggunya ya. Dari cikgukreatif.id, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.